Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi pecahan bagian kedua. Disimak baik-baik ya. Kalau pada pecahan bagian pertama, kalian sudah belajar mengenal pecahan, menyederhanakan pecahan, pecahan senilai, mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran atau merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu membandingkan pecahan dan persen. Dibaca kembali ya materi yang kemarin, karena materi berikutnya berhubungan dengan materi kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang materi desimal. Untuk mengubah suatu bentuk bilangan menjadi bentuk desimal, maka bilangan tersebut harus dirubah dahulu ke dalam salah satu bentuk pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan, akan Ibu berikan kata kuncinya ya. Jika bentuk bilangan sudah menjadi per 10, atau per 100, atau per 1000, maka langkah kalian selanjutnya adalah jika bentuk pecahannya per 10, maka nanti akan ada satu angka di belakang koma. Jika pecahan nanti berbentuk per 100, maka akan ada dua angka di belakang koma. Dan jika nanti bentuk pecahannya per 1000, maka akan ada 3 angka di belakang koma. Ini berlaku untuk seterusnya ya. Jadi kalau kalian lihat, jumlah angka di belakang koma itu tergantung dari banyaknya nol pada penyebutnya. Misal, per 10. 10, nolnya ada 1. Jadi nanti ada 1 angka di belakang koma. Per 100. 100, nolnya ada 2, maka 2 angka di belakang koma. Per 1000, ada 3 angka di belakang koma. Kalau 10.000 bagaimana? Karena nolnya ada 4, maka nanti ada 4 angka di belakang koma. Kata kunci berikutnya untuk mempermudah kalian adalah kalian harus menghafalkan bentuk perkalian yang menghasilkan angka 10, 100, dan 1000. Bentuk perkaliannya apa saja? Bisa kalian hafalkan dan kalian lihat pada slide-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Materi pertama adalah mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Ingat, persen artinya per 100. Kita akan langsung masuk ke contoh ya. Ubah persen berikut ke dalam bentuk desimal. Yang pertama adalah 24%. Karena persen artinya per 100, maka 24% bentuk pecahannya adalah 24 per 100. Ingat kata kuncinya, jika per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Jadi, kita tulis dulu angka 0, karena pembilangnya sudah ada 2 angka yaitu 24, maka kita tinggal taruh saja angka 24-nya di belakang angka koma. Jadi 0,24. Jadi bentuk desimal dari 24% adalah 0,24. Sekarang kita langsung lanjut contoh berikutnya, yaitu 7%. Persen artinya per 100, maka bentuk pecahannya adalah 7 per 100. Karena bentuk pecahannya per 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu bilangan 0, kalian lihat pembilangnya hanya ada 1 angka yaitu angka 7. Sedangkan kalau per 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita membutuhkan satu bilangan bantuan supaya menjadi 2 angka di belakang koma, yaitu kita tulis bilangan 0. Jadi kita tambahkan 07.
Maka bentuk desimal dari 7% adalah 0,07. Kita lanjut ke contoh terakhir, yaitu 213%. Bentuk pecahannya menjadi 213 per 100. Karena per 100, jadi harus ada 2 angka di belakang koma. Kalian perhatikan baik-baik pembilangnya. Pada pembilang ada 3 angka. Sedangkan kalau per 100 harusnya ada 2 angka di belakang koma. Maka kita tinggal taruh saja supaya menjadi 2 angka di belakang koma, menjadi 2,13. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Ingat, menjadi bentuk desimal maka pecahannya harus dirubah dulu ke dalam salah satu bentuk per 10, per 100, per 1000, atau seterusnya. Kita masuk ke contoh. Ubah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Yang pertama adalah 2/5. Jika kalian lihat, penyebutnya masih bilangan 5. Sedangkan untuk merubah ke desimal, bentuknya harus 10, 100, atau 1000. Ingat kembali kata kuncinya. Bilangan 5 itu ada di perkalian 10. Maka 2/5 kita ubah menjadi pecahan per 10. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah mengalihkan penyebutnya, yaitu 5 dengan angka 2. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Menjadi 4/10. Per 10 artinya akan ada 1 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 0, karena pembilangnya hanya ada 1 angka, tinggal kita tulis angka 4 di belakang tanda koma. Berarti 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah 1/125. Penyebutnya masih bentuk 125. Kalau kalian lihat di kata kuncinya, 125 itu ada di kolom perkalian per 1000. Maka 1/125 akan kita rubah menjadi bentuk per 1000. Dengan cara penyebutnya dikalikan bilangan 8. Jika penyebut dikalikan 8, maka pembilangnya juga harus dikalikan 8. Maka 1/125 menjadi bentuk pecahan per 1000, yaitu 8/1000. Jika sudah bentuk per 1000, maka nanti akan ada 3 angka di belakang koma. Perhatikan pembilangnya. Hanya ada 1 angka, yaitu bilangan 8. Sedangkan per 1000 seharusnya ada 3 angka di belakang koma. Tandanya kita membutuhkan bilangan tambahan, yaitu 0 sebanyak 2. Menjadi 0,008. Kita lanjut contoh yang terakhir, yaitu 7/50. Kalau kalian lihat, 50 ada di perkalian 100. Maka 7/50 akan kita rubah menjadi pecahan per 100. Dengan cara bagaimana? Ya, betul. Penyebutnya harus kita kalikan. Ada yang tahu dikalikan berapa? Ya, benar. Dikalikan bilangan 2. Jika pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya pun akan dikalikan 2. Menjadi 14/100. Ingat, jika bentuknya per 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Perhatikan pembilangnya. 14, berarti sudah 2 angka. Tandanya tinggal kita tulis 0, lalu ditambahkan bilangan 14 menjadi 0,14. Jadi bentuk desimal dari 7/50 adalah 0,14. Bagaimana? Sudah paham?
Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengubah bentuk persen dan desimal menjadi bentuk pecahan. Kita mulai yang pertama, yaitu mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Kita langsung masuk ke contoh ya. Ubah persen berikut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Kita mulai dengan bilangan 12%. Persen artinya per 100. Maka bentuk pecahan dari 12% adalah 12 per 100. 12 per 100 merupakan bentuk pecahan. Tetapi jika pecahannya masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan ya. Coba pikirkan baik-baik. 12 dengan 100 bisa disederhanakan menjadi berapa ya? Ya, benar. 12 per 100 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 4. Maka bentuk sederhana dari 12 per 100 adalah 3 per 25. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu 7%. Persen artinya per 100. Maka bentuk pecahan dari 7% adalah 7 per 100. Karena 7 dengan 100 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka bentuk pecahannya cukup sampai 7 per 100. Tidak perlu disederhanakan lagi. Kita lanjut contoh yang ketiga, yaitu 45%. Ingat, persen artinya per 100. Maka bentuk pecahannya adalah 45 per 100. Apakah sudah cukup sampai di sini? Ya, belum. 45 dengan 100 bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan berapa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. 45 dengan 100 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 5. Berarti bentuk sederhana dari 45 per 100 yaitu 9 per 20. Ingat ya, selama pecahan tersebut masih bisa disederhanakan, harus kalian sederhanakan. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Kita langsung masuk ke contoh. Ubah desimal berikut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Contoh yang pertama adalah 0,16. Kalian lihat ada berapa angka di belakang koma? Ya, karena ada 2 angka di belakang koma, maka 0,16 termasuk pecahan per 100. Jadi bentuknya menjadi 16 per 100. Nah, 16 per 100 apakah masih bisa disederhanakan? Kalau bisa, dibagi dengan angka berapa ya? Coba kalian pikirkan baik-baik. Ya, betul. 16 dengan 100 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 4. Berarti bentuk paling sederhana dari 16 per 100 adalah 4 per 25. Mudah bukan? Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu 0,007. Ada berapa angka ya di belakang koma? Ya, betul. Ada 3 angka di belakang koma. Artinya 0,007 termasuk pecahan per 1000. Berarti bentuknya menjadi 7 per 1000. Apakah pecahan tersebut bisa disederhanakan? Ya, betul. 7 dengan 1000 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Jadi bentuk pecahannya cukup sampai 7 per 1000. Contoh terakhir adalah 2,5. Kalian perhatikan, hanya ada 1 angka di belakang koma. Berarti bentuk pecahannya adalah pecahan per 10. Jadi bentuk pecahan dari 2,5 adalah 25 per 10. Apakah 25 dan 10 bisa dibagi dengan angka yang sama? Ya, benar. 25 dengan 10 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 5. Menjadi 5 per 2. Pecahan sederhana dari 5 per 2
dapat kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Karena pembilangnya atau angka yang atasnya lebih besar daripada bilangan penyebut. Coba kalian buka lagi materi merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Maka bentuk pecahan campuran dari 5/2 adalah 2, 1/2. Mudah bukan? Nah, belajar matematika itu harus dipraktekkan. Jadi, supaya kalian terlatih, coba kalian kerjakan tugas di buku paket matematika halaman 27. Yang kalian kerjakan hanya 4 soal, yaitu nomor 3C, 4C, 5B, dan 5D. Kalian mengerjakannya langsung di buku paket dengan cara seperti dicontoh ya. Kalian coba kerjakan sendiri dulu ya. Setelah itu, kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk tugas pengambilan nilainya, kalian bisa lihat di slide berikutnya ya. Untuk tugas pengambilan nilai matematika, materi pecahan bagian 2, kalian mengerjakan LKS halaman 17, aktivitas 7, nomor 1A, B, dan D, juga nomor 2A dan B. Dan LKS halaman 18, aktivitas 8, nomor 3A, 3B, dan 3D. Jangan lupa mengerjakan ya.